Selamat datang di kelas ke-11 Strategi Testing dan Evaluasi. Nah, hari ini kita akan akhirnya memulai inti dari mata kuliah kita setelah sebelumnya itu banyak prolog dan banyak fondasi dasarnya. Hari ini kita akan ngeliat langsung kalau misalnya marketing campaign ATL gimana sih strategi testing dan evaluasinya. Nah, di kelas-kelas selanjutnya, mulai dari kelas ini sampai kelas selanjutnya, itu kita akan lebih fokus ke instead of only theory, kita lebih fokus ke train of thought. Jadi kalian diharapkan akan lebih paham sebuah indikator itu mengindikasikan apa dan apa sih faktor-faktor penggerak di belakangnya gitu. Misalnya kayak traffic ke dalam website atau followers ke dalam Instagram. Apa sih yang bikin followers itu bertambah dan kalau followers bertambah itu artinya apa gitu. Nah, kita akan belajar di sini. Jadi, please reflect every knowledge, every information that you got from this class. Terus kalian bayangin, kalian serap. In case kalian masih belum mengerti indikasi atau faktor penggerak dari setiap matriks yang kita nanti bahas itu apa, catat dan kita akan bahas di kelas ketika kelas face to face. Enjoy the class. Kali ini kita nggak ngebagi lagi kelas seperti biasanya menjadi beberapa kerangka bagian, tapi langsung mulai ke intinya. Kalau misalnya kalian mau ngelakuin strategi testing dan evaluasi, thought starter kalian adalah gimana caranya advertisement kalian in any channel, in any message gitu, itu tuh memenuhi 5 titik ini, 5 poin ini. Yang pertama, apakah kalian udah sampai ke target audience yang tepat? Are you targeting a right person yang sesuai sama bisnis kalian, yang sesuai sama organisasi kalian, yang sesuai sama produk buyer kalian? Yang kedua, right place. Kalau right place di sini tuh bisa luas konteksnya. Right place itu bisa bener nggak di platformnya harus ATL, bener nggak di platformnya harus digital. Atau kalau kalian udah ngomongin ATL, bener nggak tempatnya harus di Setiabudi atau harusnya di Tangerang, misalnya gitu. Right time, waktu yang tepat. Karena kalian bete banget kan kalau misalnya ada iklan yang nggak nyambung sama hari kalian gitu. Misalnya sekarang lagi apa ya bulan puasa tiba-tiba ada iklan tentang Natal kan gak nyambung. Nah makanya right time itu penting banget. Itu kan kalau kita lagi ngomongin di situasi yang besar ya cakupannya. Tapi kalau misalnya gini, kalau kalian udah mau tidur, udah jam 10 malam gitu, terus tiba-tiba kalian dapat ads kopi pagi hari, kopi ayo kopi ngopi hari ini dapat diskon padahal diskonnya udah lewat gitu. Nah itu juga nggak tepat timingnya. Udah nggak tepat timingnya, nggak tepat message-nya. Therefore you have to analyze, evaluate always apakah misalnya kalian udah memberikan message yang tepat dan right context. Ada kadang-kadang satu dua hal yang memang konteksnya itu lebar banget yang kalau kalian ngomonginnya lagi di arah kategori bukan straight to the point of the brand, konteks yang kalian set itu harus tepat gitu. Ketika kita ngomongin organik, organik itu bisa organik makanan sayuran atau organik itu adalah lagi ngomongin marketing, nggak bukan advertisement, bukan hal yang berbayar gitu. Jadi banyak suku-suku kata atau banyak kata-kata keyword-keyword yang kita pakai biasa sehari-hari punya konteks yang berlapis. Nah, kalian harus set the right context. Jadi ketika kalian mau mengevaluasi apapun advertisement yang ada di channel manapun, kalian ingat 5 titik ini. Right person, right place, right time, right message, right context. Nah, di setiap halnya, di setiap poinnya, kalian harus selalu test and evaluate. Gitu. Nah, kita kan lagi di pembahasan ATL atau above the line. Siapa yang masih ingat apa itu above the line? Kalau misalnya lupa, dibuka lagi catatannya yang sebelumnya ya. Kita bahas yang pertama TV advertisement atau TV komersial, biasa kita sebutnya TVC. Nah, sebelum masuk ke cara evaluasinya, kita lihat dulu. Kalau di Indonesia itu TV kebagi jadi dua.
Satu free to air, satu lagi adalah pay TV. Free to air tuh simply TV-TV nasional yang biasa ada, bisa dijangkau sama masyarakat luas, tanpa membayar iuran tambahan gitu. Kalau pay TV itu yang kalian kayak pakai IndiHome, apa sih Fastnet gitu ya. Itu tuh akan mendatangkan channel-channel dari luar. Tapi kita orang Indonesia ini juga tetap bisa pasang ad atau advertisement di sana. Mungkin bentuknya bukan yang kayak TV komersial. Sometimes ada juga yang bisa masukin TV komersial sih. Tapi lebih kayak bumper atau yang biasanya ada di bawah gitu iklannya. Jenis-jenis iklan TV. Kayak yang tadi disebut ada TV komersial, itu iklan yang biasa kalian lihat kalau lagi nonton RCTI, terus kalian abis sinetronnya lagi di-cut, lagi tegang, terus penasaran, terus di-cut, nah nanti masuknya iklan TV komersial. Terus ada juga built-in. Built-in itu simply yang kayak misalnya gini, kalian lagi nonton film apa ya? Duh, aku udah gak pernah nonton FTV, gak pernah nonton sinetron. Terakhir nonton apa ya? Cinta Fitri kali ya. Cinta Fitri misalnya di sana ada mobil gitu ya. Mobilnya tuh di shoot tuh brandnya Toyota gitu. Nah itu masuk tuh namanya built-in di sana. Atau misalnya kalian lagi ngadain ada net TV. Net TV itu ada Tonight Show, terus di sana di dalamnya ada stage atau panggung sendiri di mana Desta-nya duduk, dan di belakangnya itu ada placement produk-produk atau branding-branding kita. Nah, yang ketiga itu ada adlib. Adlib itu kalau misalnya kayak talk show sama siapa Danang Dato misalnya. Terus mereka lagi ngebahas, iya kalau mobil gue sih biasanya gue tuh pakai Toyota, soalnya dia tuh aman banget, terus gampang banget tahu kalau mau cari eh, ban gantinya, bengkelnya misalnya kayak gitu. Dan dibahas sama si presenternya. Atau yang gampang lagi adalah Indonesian Idol. Indonesian Idol tuh selalu penuh banget sama sponsor gitu. Itu ATL juga tuh. Jadi misalnya si Daniel Mananta lagi ngomong, iya gue kemarin lagi abis nggak tidur begadang capek banget minumnya luwak white coffee misalnya kayak gitu, disebut dibahas gitu kan, itu atlet. Terus ada juga superimpose. Superimpose tuh kayak yang tampil di gambar ini nih. Kadang-kadang sekarang TV lagi tayangin iklan atau sinetron atau acara, Indonesian Idol juga sering nih kayak gini. Terus dia layarnya mengecil, lalu sekelilingnya ada advertisement. Terus ada bump in atau bump out. Jadi itu yang kayak bumper kita sebutnya, suka muncul di bawah yang tiba-tiba masuk lalu nanti dia udah hilang lagi dalam beberapa detik gitu. Nah, strategi dan evaluasi. Kalau misalnya kalian tim brand itu kalian udah nentuin, oke, gue mau pakai TV channel deh buat mengiklankan. Terus kalian lihat nih, right person. Misalnya si kalian pakai agency. Agensinya merekomendasikan, ya udah di Net TV aja. Kalian harus selalu mempertanyakan, emang audiens gue ada di Net TV? Kalau ada, di program yang mana? Is it prime time or it doesn't need prime time to advertise our product gitu misalnya. Terus kalian juga lihat apakah reach dan awareness-nya tuh besar di sana di Net TV misalnya. Compare selalu sama stasiun-stasiun lain. Selalu punya komparasi sebelum kalian nge-decide sesuatu. Terus selalu langsung dipertanyakan, bener gak orangnya ada di situ? Bener gak audiens yang gue mau, yang brand gue tuju ada di sana dan nonton program itu? Kedua, kalau misalnya ngomongin TV, mau pasang insertion atau mau pasang bump in, bump out, bener nggak timingnya cocok nggak kalau lagi iklanin sirup marjan, terus kalian iklaninnya pas Natal kan nggak relevan ya, nggak banyak konsumsinya ya gitu. Terus right time can be related to time placement and or frequency. Misalnya lagi musim panas nih, lagi musim panas tiba-tiba nggak usah musim panas ya. Kalau misalnya kalian lagi milih program, terus kalian mau pasang advertisement, ada dapat pilihan nih, mau prime time jam 7 malam atau jam 10 malam gitu. Nah, kalian nanti justify tuh right time yang cocok buat brand gue itu masuknya jam berapa, jam 7 apa 10. Misalnya kalian targeting pekerja. Kalau pekerja jam 7 tuh biasa baru abis pulang kantor, makan, abis makan belum langsung nonton tapi belum beres dulu misalnya gitu. Jadi timingnya nggak tepat.
ini akan ada juga saling menyambung dengan right person. Kalian udah nargetin orang yang benar atau belum. Terus right context. Context evaluation can be built based on movie story. Kalau ini kan lebih ke arah misalnya kalian lagi ngomongin atau lagi build-in produk ke dalam suatu sinetron atau suatu divisi gitu. Terus kalian lagi ngomongin atau mengiklankan tentang Indomie, tapi kalian mengiklankannya di TV yang lagi menceritakan tentang hidup sehat, fitness gitu. Itu kan konteksnya jadi kurang tepat misalnya. Right place, almost similar to the right audience terms. Assess whether your audience be present in specific program or channel that you choose. Mirip juga sama target right audience. Kalau di ATL itu memang faktor evaluasinya nggak terlalu banyak karena dia nggak bisa sespesifik kalau kalian bandingin advertising di digital. Right message. Nah, kalau right message ini juga tricky buat ATL. Karena kan kalau ATL kalian cuma bisa invest dengan waktu yang singkat tapi budgetnya udah besar gitu. Misalnya cuma bisa 6 second atau 10 second atau 15 atau 30 second gitu. Nah, kalian harus bener-bener curate nih message yang mau ditampilin apa. Buat kalian misalnya munculin di TV. Kalau ad tips kan bisa agak lebih panjang. Poin-poin apa aja yang kalian mau masukin. Tapi kalau misalnya TV yang 6 detik misalnya atau yang 15 detik deh, nggak ada yang 6 detik. 15 detik itu apa aja yang mau muncul di sana gitu. Terus tanyakan langsung ke diri kalian lagi sendiri ketika kalian mau evaluasi. Kalau udah pilih message-nya, message ini benar nggak sih akan membantu jualan brand gue? Atau message ini membantu menyelesaikan masalah audiens nggak sih? Nah, kalau ngomongin right place, in the bigger picture, kalian lihat ini contohnya adalah kuambil dari Indonesian Millennial Report by IDM Times. Kalian bisa googling, itu free to download. Nah, setiap target audience biasa punya behavior yang berbeda-beda, punya typical habit yang berbeda-beda. Dan karena itu, makanya mereka media consumption-nya juga berbeda-beda. Misalnya, orang tua kalian sama kalian media consumption-nya beda pasti. Orang tua kalian misalnya lebih banyak nonton TV, tapi kalau kalian lebih banyak main sosial media. Nah, kalian di sana akan cari juga tuh gimana untuk menentukan right place, right audience. Bener nggak audience kalian ada di channel yang kalian pilih. Ini adalah matriks-matriks yang biasa dipakai ketika lagi mengiklankan TV. Mengiklankan di TV komersial. Yang pertama ada CPRP, cost per rating point. Jadi biasanya kalau stasiun TV dia punya red card nih, nanti kalian akan dapat, oke, kalau 15 second mau 15 kali tayang dalam sehari, itu berapa? Terus nanti kan kalian kaliin tuh costnya dari red card sampai frekuensinya gitu. Terus nanti udah dapat total cost, ada yang sebutan namanya GRP. GRP itu gross rating point. Nanti harusnya sih ada deh penjelasannya. Ada. Nah, yang ini kita run through dulu aja. CPRP, biaya yang harus dibayarkan setiap rating point. Jadi setiap program itu punya rating point. Misalnya program apa ya, Tonight Show poinnya itu 5% rating point, 5 gitu. Berarti 5% dari seluruh audiens itu nonton Tonight Show. Nah, nanti kalian akan dapat nih total cost-nya berapa, total GRP-nya berapa. GRP cara ngitungnya gimana sih? GRP itu total rating point yang biasa dikumpulkan oleh advertiser dan diukur setelah penayangan penayangan iklan. Jadi ketika misalnya kalian udah 1 bulan advertisement di TV, terus kalian lihat frekuensinya ada 5 kali, terus 5 kali ada di 5 stasiun TV gitu. Nanti kalian totalin tuh GRP-nya berapa, terus baru dibagi sama total cost-nya. Reach itu jumlah individu yang dijangkau tanpa duplikasi. Atau kita sebutnya biasa unique audience. Jadi satu orang walaupun ngeliat 15 kali tetap dihitungnya 1. Frekuensi jumlah penayangan iklan, CPM cost per mile, harga yang diperlukan untuk menjangkau 1000 orang karena mile.
Share, percentage atau jumlah pemirsa atau target pemirsa ukuran satuan waktu tertentu pada suatu channel tertentu terhadap total pemirsa di semua channel. Misalnya, di jam 7 sampai 8, yang nonton Net TV itu 5% dari total semua orang yang lagi nonton TV di jam 7 sampai jam 8. Itu berarti share-nya Net TV adalah 5%. Rating. Rating program tidak mencerminkan kualitas program. Kadang-kadang misalnya gini, menurut kalian programnya itu basi banget atau garing banget, tapi ternyata orang Indonesia memang seleranya adalah hiburan yang garing gitu. Jadi bukan berarti ratingnya tinggi karena banyak yang nonton, tapi nggak berarti kualitasnya bagus, atau kualitasnya itu juga subjektif. Jadi yang menurut kalian bagus bisa juga menurut teman kalian nggak bagus kan. Makanya di sini rating nggak mencerminkan kualitas program. Oke, contoh pertama. Perbedaan rating dan share yaitu angka rating menghitung jumlah penonton TV pada sebuah acara, sedangkan share menghitung persentase jumlah penonton TV di antara stasiun TV lain. Misalnya nih, ada 3 stasiun TV, RCTI, SCTV, Indosiar gitu ya. Punya populasi 10.000. Nah, TV 1 penontonnya 2.000, TV 2 si RCTI misalnya penontonnya 1.000, Indosiar tuh 1.000 juga. Nah, kalau ngomongin rating TV 1 tuh 20%, tapi share-nya 50%. Karena rating hitung itu dari populasi, sedangkan kalau share dari jumlah yang menonton saat itu berapa, aktif usernya berapa. Nah, kalian berarti bisa ngitung dong di TV 2 berapa ratingnya, TV 3 berapa rating dan share-nya. Nah, terus ini ngomongin tadi GRP dan CPRP. Misalnya kita punya program A, B, C, D, ratingnya berbeda-beda nih, terus kita penayangannya juga berbeda-beda di setiap program. Program A kita dapat frekuensinya 2, berarti GRP itu adalah rating kali frekuensi. GRP-nya sekian. Terus nanti kita totalin rating, frekuensi, total GRP. Nah, kalian berarti udah tahu tuh cara ngitung CPRP-nya gimana. CPRP itu budgetnya dibagi sama GRP gitu, dapet ya hasilnya. Nah, ini soal untuk kalian jawab, nanti kita diskusi pas kelas. Dengan info terlampir, gimana cara membuat ROI lebih efektif? Jadi, kalau kalian bisa ngeganti frekuensi, bisa milih program apa aja yang mau kalian ambil, gimana caranya ROI-nya lebih efektif? Kalau ROI lebih efektif, berarti kan CPRP-nya lebih turun tuh, lebih rendah. Gimana caranya? Terus kalau jika harga semua program sama dengan 25 juta, program mana yang sebaiknya kita ambil? Ini nyambung juga ke ROI tadi. Nanti kalian bikin perhitungannya, coret-coretannya di kertas, atau kalau yang memang mau proper, ya bikin presentasi dalam satu slide perhitungannya supaya nanti bisa di-share ke teman-teman pas di kelas. Dan kita bahas bareng. Next, ATL yang berikutnya radio ads. Radio itu di Indonesia ada lokal dan nasional coverage-nya. Nah, kalau misalnya radio lokal itu contohnya yang kayak radio-radio Bandung, radio-radio Jogja gitu. Kalau di sini ada suara Surabaya gitu. Tapi kalau nasional tuh yang kayak kita biasa dengar, Trax FM, Prambors, Gen FM gitu. Jenis-jenis iklan di radio. Jenis iklan di radio itu ada beragam. Ada adlib mirip juga yang kayak ada di TV ads. Jadi misalnya si presenternya atau penyiar ya, kalau di radio penyiarnya itu lagi ngebahas tentang produk kita dan masuk ke dalam acara. Terus kalau spot itu sama kayak kalian beli TV komersial atau TVC iklan. Jadi saat misalnya lagi mau berganti channel atau berganti program, dia ada muterin iklan radio kita. Terus talk show itu biasanya kita masuk ke dalam si acaranya ini misalnya kan ada kayak Desta and Gina in the morning, misalnya kayak gitu. Terus si Desta sama Ginanya
ngomongin tentang produk kita, diskusi, conversation, dialog gitu. Time signal ads, misalnya kayak azan maghrib. Azan maghrib itu salah satu time signal tapi bukan ads. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin time signal ads, misalnya kalian bilang nge-brief nih, tim radionya setiap jam 4 sore puterin ya iklan jingle minum gue gitu supaya orang-orang ingat buat minum gitu. Terus insertion itu juga mirip-mirip sama talk show, tapi kalau insertion tuh lebih kayak pesan sponsor, nggak dibahas, nggak dikomunikasiin, cuman dibacain aja gitu message kalian apa. Mirip sih, agak mirip sama Epic. Kalau interview ini lebih whole new level lagi. Jadi misalnya kalian diundang ke studio radionya, terus kalian ngobrol dan berdialog dan mempromosikan produk kalian. Ini akan aku skip, tapi kalau misalnya basically thought starternya itu masih mirip sama si TV. Bener nggak sih kalau orang-orang atau audiens yang kalian tuju tuh ada di channel radio yang kalian mau atau di program radio yang kalian mau? Timingnya tepat nggak kalau misalnya kalian mau targetin pekerja, tapi ngobrolnya jam 4 atau interviewnya jam 4 ya nggak nyambung karena orang itu lagi nggak dengerin radio saat itu. Better pagi-pagi atau pas jam pulang kantor, pas macet gitu. Right context, ketika kalian lagi ngediscuss di dalam, lagi interview, lagi adlibs gitu, gimana caranya kalian bisa secara subtle nge-build in product story kalian di dalam komunikasi yang dilakukan si penyiarnya itu. Sama right place, right message. Mirip-mirip juga sama ATL yang bagian TVC, kita akan mengevaluasi berapa banyak reach yang bisa dituju, karena setiap stasiun radio tuh biasa punya pendengar ini beragam gitu. Misalnya kayak Prambors, dia banyak kan 18 sampai 30, tapi kalau misalnya kayak El Shinta, News and Talk gitu kan kebanyakan bapak-bapak gitu, dan juga usianya lebih mature gitu. Frekuensinya berapa kali, terus apakah karena biasa radio itu nggak bisa langsung direct ke sales, hubungannya agak lebih sulit. Biasanya radio itu dipakai untuk ngasih tahu ada event apa di mana, makanya matriksnya itu lebih ke arah brand matrix, kayak brand awareness, brand recall, attribute, consideration, atau event awareness misalnya kayak gitu. Terus action matrix, misalnya kalian bilang jangan lupa ya kunjungi website kita di www. Apa ui.com misalnya kayak gitu. Website visit from ads, event attendance, sales transaction gitu. Dan dari sana kalian baru lihat ROI atau ROS-nya berapa. Misalnya kalian bikin event nih, terus kalian mengiklankan di radio, jangan lupa ya guys datang di event di mall Grand Indonesia misalnya. Terus nanti pas di Grand Indonesia kalian bikin survei, datang ke acara ini tahunya dari mana, terus lihat berapa banyak orang yang centang radio, kalian dari situ bisa hitung ROI atau atau ROAS-nya. Print ads itu kebanyakan kalau zaman sekarang lebih ke arah magazine sama newspaper, karena yang kayak brosur, pamflet sekarang udah jarang banget dipakai sama marketers, walaupun sebenarnya kadang-kadang masih berguna sih. Kayak kayak apa ya, travel agent masih pakai brosur sama katalog tuh. Di sini kalau kita lebih fokus ke newspaper ya. Kalau newspaper itu biasa punya iklan baris sama iklan kolom. Atau satu lagi namanya iklan display. Kalau iklan baris ya udah pasti baris doang. Kalau kolom itu lebih leluasa dari baris, tapi tetap ada di lembaran iklan. Kalau display itu lebih punya flexibility dalam hal lembaran. Biasanya nanti si tim publishersnya akan kasih tahu ini bisa di mana-mana aja. Terus kalian bookingnya tuh setengah laman, black and white atau full color gitu misalnya. Sama kayak sebelumnya, kalau misalnya di newspaper kalian juga harus ngeliat nih right person, right time, right context, right message, sama right place satu lagi. Jadi right person misalnya kalau kalian mau targetin anak muda, kalau targetin anak muda kan jarang yang baca koran bisnis Indonesia misalnya, tapi lebih ke arah IDN Times gitu misalnya, publishersnya, atau misalnya Sindo, atau misalnya majalah-majalah destinasian misalnya kayak gitu. Nah, kalian make sure dulu tanya sama si tim publishersnya, biasa pembaca kalian usianya berapa, terakhir kali survei kapan, supaya datanya tuh selalu up to date dari mereka. Jadi kalian bisa nentuin
decision, oke, akhirnya gue mau placement di majalah ini atau di koran ini. Timingnya juga harus tepat. Kalau misalnya kalian eventnya hari Sabtu, ya jangan mepet, jangan hari Sabtu juga baru cetak gitu, tapi udah dari hari Kamis atau Jumat. Right context, right place, sama right message. Right message di sini tuh aku lebih pengen emphasize, misalnya kalau koran, kan kalian butuh taruh tracker juga supaya tahu berapa banyak orang yang baca, lalu akhirnya convert. Contoh yang bagus di sini adalah misalnya kalian nyiapin customer service line tersendiri yang datang dari orang-orang yang memang baca koran. Jadi kalian tahu nih, oh oke, dari sirkulasi, misalnya pakai Kompas, sirkulasinya 100.000 orang. Ternyata yang akhirnya beli dan nanya untuk mau beli itu cuman 100 orang, berarti cuman berapa persen dari totalnya tuh. Terus hitung kosnya, saya harganya 100 juta gitu ya. 100 juta cuma menghasilkan 100 leads, kosnya berapa? 100 juta dibagi 100. Nah itu ROAS kalian muncul, atau ROI kalian juga bisa dihitung. Nah, untuk menghitung iklan yang lebih komprehensif di newspaper, ada yang namanya iklan kolom sama baris. Kita coba lihat dulu yang sebelah kiri, iklan kolom. Misalnya contohnya gini cara ngitungnya. Di sini tuh kita biasa dikasih tahu sih sama tim publishersnya, satu kolom tuh lebarnya berapa. Kalau di sini dalam hal ini satu kolom lebarnya 69,5 mm. Kalau kita lihat tabel matrix yang di atas, sirkulasi itu berapa banyak kopi yang didistribute sama si publishers dalam sehari-hari. Biasa kadang-kadang weekend sama weekday agak berbeda sih. Angkanya lebih banyak weekend, atau ada beberapa koran yang banyak weekday juga. Itu biasa data dikasih dari publishers. Terus price per mmk, harga yang dibayarkan untuk setiap milimeter kolom. Jadi kalau di newspaper kita bayarnya itu per milimeter kolom. Nah, cara ngitungnya gini, kan kolom dikasih tahu. Nah, terus kalau misalnya kita kolomnya itu 120, 130-an, berarti kan kita makan 2 kolom tuh. Jadi cara ngitung harganya, 2 kolom kali 150 mm, ke bawah, panjang ke bawah itu 150 mm, kali harga per kolomnya itu berapa. Di sini misalnya 55.000 gitu. Itu cara ngitungnya, berarti 300 kali 55.000. Itu harga akhirnya. Kalau iklan baris lebih gampang lagi. Iklan baris hitungnya cuman kayak berapa baris yang kita pakai dikali harga per baris. Nah, dari situ kan kalian dapat nih nanti lead-nya. Misalnya berapa banyak orang yang nelfon, berapa banyak produk yang kejual, berapa banyak voucher yang ditukar. Kalau kalian ngepost atau ngeprint voucher di dalam sana, berapa banyak voucher yang akhirnya terjual. Nah, setelah kalian udah dapat total price-nya, kalian dapat penjualannya berapa, kalian bisa hitung ROI atau ROAS-nya berapa. Gitu. Kita juga punya OH sama POSM. Nah, ini tuh yang menarik banget. Kalau kalian pernah ingat, Gojek, Grab pernah berlomba-lomba pasang billboard. Tapi kalau di sini aku ambil contohnya Gojek aja. Ketika dia mengapresiasi Kopiko sama tolak angin. Nah, terus kalau misalnya kalian juga suka ngeliat nih, di motor-motor suka ada billboardnya yang nempel di belakang. Nah, itu juga masih disebut OH atau out of home. Nggak selalu OH itu cuma billboard, tapi apapun materi komunikasi yang kalian taruh di luar untuk orang-orang lihat gitu, publik lihat. Nah, kalau yang sebelah kanan, Detol POSM namanya. Jadi, point of sales material. Gimana caranya kita taruh promosi kita. Nah, di sini tuh cost-nya tuh lebih ke arah cost sewa tempat, cost produksi materialnya. Terus yang kita ukur biasanya lebih ke arah awareness sih dibanding sales-nya. Nah, baik lagi, ketika kalian mengevaluasi, ketika kalian menganalisis, selalu lihat balik objektif dari setiap activity ini tuh apa. Karena nggak setiap nggak setiap matrix atau nggak setiap activity itu diukur dengan matrix sales. Sama aja kalian misalnya kayak gini, kalian lagi ujian bahasa Inggris deh misalnya lagi ujian bahasa Inggris, terus di dalam soal bahasa Inggrisnya tuh ada soal tambah-tambahan matematika gitu. Objektifnya kan ujian bahasa Inggris, berarti yang kalian harus dinilai adalah
ability kalian untuk berbahasa Inggris, bukan menghitung matematika, walaupun di dalamnya ada soal matematika. Sama juga kayak di campaign marketing, kalau memang objektifnya awareness, jangan menitik beratkan ROI kalian dari sales yang terjadi, tapi ukur awareness-nya berapa, ada kenaikan atau enggak. Nah, nanti kalian ukur proyeksinya bagaimana ke ROI gitu. Nah, OHA dan POSM testing. Choose place with high traffic that relevant to your audience and or product context. Misalnya kalau kalian jualan produknya cuma ada di Jakarta, ya jangan pasang OHA di Tangerang, karena nanti orang susah cari, buat apa nggak kejual juga barang kalian gitu. Terus harusnya tempatnya yang ramai juga. Walaupun kota besar, ada beberapa titik yang punya billboard tapi tempatnya sepi. Nah, kalau bisa jangan pasang di situ, karena nanti total cost dibagi awareness-nya, itu hasilnya akan mahal, gitu, nggak efektif. Nah, di sini berarti train of thought kalian atau pola pikir, cara berpikir kalian kebentuk ya. Kalau misalnya emang mau objektifnya adalah awareness, berarti kan harus orang sebanyak-banyaknya ngeliat. Gimana caranya orang ngeliat yang banyak ya? Berarti harus cari tempat yang emang sarangnya orang gitu. Yang kedua, assess red card each point, then calculate the potential reach. Jadi kalian lihat nih each red card dari satu tempat ke tempat lain, satu stasiun ke tempat stasiun lain, terus kalian hitung juga, misalnya kalau ngomongin stasiun paling gampang koran deh, Kompas misalnya sirkulasinya 1000, terus koran Jakarta cuma 500. Nah, terus kalian bandingin nih, kalau dengan harga segini bisa nyampe 1000, bagus nggak ya gitu. Dibanding sama koran Jakarta yang rate card-nya per orangnya berapa gitu. Usually bidding for yearly plan that will benefit you into discounts. Biasanya kalau brand-brand, kalau kalian suka lihat di tol, banyak OOH Le Minerale dan ditumpuknya banyak banget dan nggak turun-turun, nggak ganti-ganti. Nah, mereka biasanya dealingnya per tahun. Dengan cara dealing per tahun, kalian akan dapat diskon gitu. Biasanya ada, bisa tanya tuh, kalau misalnya setahun nggak mau bentuknya itu aja, mau diganti message-nya boleh nggak? Biasanya suka boleh. Nah, nanti kalian hitung juga yang kayak sekali beli lebih menguntungkan atau yang dealing untuk 1 tahun. Baik lagi hitung lihat ke objektif kalian tuh apa, awareness, consideration, atau direct transaction gitu. Kayak misalnya kalau Shopee yang bikin promo apa ya, hari online nasional misalnya, ya dia kan butuh POSM-nya cuma hari online. Kalau di tempat-tempat, kalau di waktu-waktu lain mereka nggak mau beriklan, ya jangan ngedealing yang per tahun, tapi ngedealingnya yang satuan aja gitu. Common sense sih masih. Nah, ini kita contoh. Ah, morri, mano. 417. Tem só uma mesa aqui.
Nah, ini tuh salah satu contoh integrated marketing communication sebenarnya, tapi yang ada ATL-nya. Dan ATL-nya mereka tuh di sini adalah OOH yang sifatnya interaktif gitu. Dan ketika ngelihat ini kan kalian ngelihat matriksnya itu bukan berapa banyak orang yang beli Fanta saat itu gitu, tapi lebih ke arah berapa brand image-nya atau brand experience-nya itu sejauh apa. Jadi orang tuh selalu ingat dan selalu ada Fanta di mental availability-nya mereka gitu. Ini case tadinya tolong dibaca. Resultnya itu bagus banget, dan kalau lihat di sini risetnya itu bukan tentang transaksi, bukan tentang sales atau nambah market shares, tapi karena memang objektifnya reach and engage teenager, resultnya juga matriksnya yang diukur juga engagement, bukan transaction gitu. So it's very important to match your result, your analytics to your initial campaign objective. Dari situ selalu tanya, ask why. Kenapa? Kenapa bisa bikin banyak banyak partisipan yang lain? Gimana caranya untuk bikin orang ini lebih main lebih banyak lagi misalnya kayak gitu. Always ask why. That's the end of the material for today. So digest the material first. Nanti ketika ada kelas yang face to face, feel free buat tanya apa indikator ini buat apa. Kalau misalnya masih ada penjelasan yang kurang dipahamin, juga boleh diulang untuk ditanya. Thank you and see you on our class session.